saya Iis Hidayatin, mahasiswa PPG Universitas Siak Kuala angkatan 4. Saya di sini akan menampilkan video pembelajaran di SMP Terpadu Darujahra mengenai penelaah struktur teks eksplanasi. Selamat menyaksikan. Kembali dalam keadaan sehat walafiat. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, ya alangkah bagusnya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Ya, kemudian silakan pimpin doa oleh Nisa. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Kita awali saja pembelajaran hari ini. Sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya, sebelum kita melanjutkan pembelajaran. Ibu akan mengabsen dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Najwa. Najwa kenapa? Sakit. Ya, mudah-mudahan Najwa diberikan kesehatan ya, sehingga Najwa bisa berkumpul kembali di pembelajaran kita selanjutnya. Amin. Bagaimana, sudah siap untuk mengawali pembelajaran? Siap. Silakan tertibkan dulu tempat duduknya, kemudian tertibkan dulu ya konsentrasi dan kesiapan kalian dalam mengawali pembelajaran supaya pembelajarannya berjalan dengan lancar dan kalian bisa informasinya tersampaikan. Ya, sudah siap? Siap. Kalau sudah siap, sebelum ke mengawali pembelajaran, kita tepuk BI 2 kali. B I B I B I B I yes. B I B I B I B I yes. Setelah tepuk BI ya, kita tepuk semangat dulu supaya pembelajaran kita kali ini lebih semangat ya dan diberi kelancaran ya. 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 Kita tepuk semangat 1 kali. Nah, pada pertemuan kali ini ya dengan kompetensi dasar ini ya, kompetensi dasar indikatornya menelaah struktur teks eksplanasi bagian identifikasi, kemudian menelaah struktur teks eksplanasi bagian rangkaian peristiwa. Kemudian indikator yang ketiganya menelaah struktur teks eksplanasi bagian ulasan atau interpretasi. Untuk penilaian sikapnya ya, penilaian sikap ada 3 ya, yaitu bagian penilaian sikap kerjasama, kemudian kreativitas
kemudian bertanggung jawab. Nah, itu bagian dari penilaian sikapnya. Sebelumnya Ibu akan bertanya dulu ya. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai apa? Meringkas dan eksplanasi. Mengenai meringkas teks eksplanasi ya. Kita masih ingat bagaimana langkah-langkah dari meringkas teks eksplanasi? Membaca keseluruhan teks, mencari batasan utama, membuat kerangka teks dan mengembangkan kerangka teks dan mengembangkan kerangka menjadi teks merevisi sesuai ejaan yang disempurnakan. Ya, nah itu bagian yang telah kita bahas di minggu kemarin ya. Nah, untuk pertemuan hari ini masih mengenai teks eksplanasi, hanya saja kalian itu harus mampu menelaah struktur teks eksplanasi dengan tepat ya. Apakah menurut kalian manfaat dari menelaah ataupun menelaah struktur teks eksplanasi itu apa? Dapat memahami bagian-bagian struktur teks eksplanasi secara benar dan dapat dijadikan bahan pelajaran bagi kehidupan. Ya, silakan tepuk tangan. Ya, itu salah satu manfaat yang diungkapkan oleh Putri. Ya, memang benar yang diungkapkan oleh Putri. Nah, selain itu juga ya kita dapat dapat mengetahui secara rinci tentang fenomena yang diceritakan ataupun yang dijelaskan. Jadi itu merupakan salah satu manfaat yang akan kita dapat ketika mempelajari struktur teks eksplanasi. Ya, kemudian selain itu apa lagi? Menambah wawasan. Menambah apa lagi? Pengetahuannya mengenai fenomena alam yang terjadi di sekitar gitu ya. Nah, itu manfaatnya. Sekarang kalian itu silakan berkelompok ya, sudah berkelompok sesuai dengan kelompok yang kemarin ya. Sudah? Ya. Silakan tertibkan dulu tempat duduknya sesuai dengan kelompok yang minggu kemarin. Kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video ya yang harus kalian tonton dan harus kalian pahami dengan baik mengenai apa isi video tersebut. Silakan tonton dengan baik ya, termasuk. Sudah terlihat videonya? Sudah. Menceritakan bagian apa itu yang ditampilkan di video tersebut? Mengenai sebuah peristiwa banjir. Coba di sana ya, di sana apakah itu termasuk sebuah fenomena atau bukan? Bagaimana? Itu termasuk sebuah fenomena alam ya. Nah, fenomena alam yang ditampilkan dalam video tersebut ya merupakan kejadian alam ya di sekeliling kita ataupun di sekitar kita ya mengenai peristiwa tentang banjir. Nah, dalam teks eksplanasi apakah bisa dijadikan teks eksplanasi mengenai video yang barusan? Bisa. Nah, itu ya akan bisa dijadikan sebuah teks eksplanasi. Mengapa demikian? Coba, mengapa demikian? Karena menjelaskan mengenai fenomena alam ya, fenomena alam yang ada di sekitar ya. Jadi di dalam sebuah teks eksplanasi itu tentunya kalian pun
identifikasi atau pernyataan umum. Ya, nah di sini dalam identifikasi itu berisi mengenai penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Ya, jadi secara keseluruhan itu dijelaskan di bagian apa? Di bagian identifikasi apa yang akan kita jelaskan ya mengenai fenomena tersebut, apa yang akan kita utarakan atau yang akan kita jelaskan itu secara umum dijelaskan di sana. Itu bagian pertama pernyataan umum atau identifikasi. Kemudian yang kedua rangkaian kejadian. Nah, rangkaian kejadian struktur yang keduanya berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan dengan secara runtuh dan bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Nah, dalam tahapan kedua ini penjelasan bagian intinya bagian inti yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena yang akan kita ceritakan dari awal sampai akhir. Itu juga harus disusun secara terperinci sesuai dengan peristiwa yang dialaminya gitu ya. Itu bagian rangkaian kejadian. Kemudian bagian yang ketiga, nah ini masih rangkaian kejadian ada yang berjenis kausalitas dan kronologis. Nah, kalau kausalitas itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan sebab akibat. Contohnya dengan kata hubung karena, jika, akibat, agar, kemudian oleh sebab itu, dengan demikian, kemudian bila, kalau, dan oleh karena itu. Itu biasanya kausalitas itu menggunakan kata hubung yang seperti ini Itu kausalitas. Kemudian rangkaian kejadian yang biasanya menggunakan jenis kronologis. Nah, jenis kronologis ini merupakan konjungsi yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih yang menggambarkan adanya urutan waktu kejadian. Contohnya kata hubung yang biasa digunakan dalam jenis kronologis ini dengan konjungsi apa? Kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Nah, ini dapat dipahami dari kedua jenis rangkaian kejadian tersebut? Paham? Ya. Kemudian, nah ini. Kemudian bagian yang ketiga, yang terakhir adalah bagian ulasan. Bagian ulasan atau interpretasi. Ini berisi atau menjelaskan mengenai kesimpulan atau tanggapan tentang sebab akibat dari topik yang dijelaskan. Jadi bisa dengan mengungkapkan simpulan, bisa dengan mengungkapkan tanggapan kita terhadap fenomena yang dijelaskan. Bagaimana? Sudah ada bayangan dan mengerti? Bagian-bagiannya? Nah, jikalau sudah, Ibu akan membagikan sebuah LKPD dan teks yang harus kalian kerjakan bersama teman kelompoknya. Silakan kalian itu menentukan bagian dari ketiga struktur teks eksplanasi. Kemudian nanti setelah kalian menentukan itu, kalian harus menempel di kertas yang telah disediakan. Ibu akan membagikan bagian dari rancangannya, bagian rancangannya mengenai struktur teks eksplanasi, bukti kabarnya yang mana, kemudian alasannya. Kalian itu harus mengungkapkan mengapa kalian itu menentukan bagian struktur yang pertama, kedua, dan ketiga itu bukti kalimatnya itu. Jadi harus mengungkapkan alasan.
konsentrasi atau ulasannya. Silakan. Ibu kasih waktu hanya 10 menit saja. Silakan. Bekerja sama bersama teman kelompoknya. Kalau sudah selesai menempel di kertasnya, silakan di karton ya ditempel sesuai dengan kreativitas kalian dan harus menghiasnya dengan sebaik mungkin dan seindah mungkin ya. Kelompok kreativitas ada kesulitan tidak? Ada. Kelompok bertanggung jawab ada kesulitan tidak? Kelompok kerjasama ada kesulitan? Kesulitan tidak? Silakan dilanjutkan kembali.
bagian dari yang dikomentari dari kelompok yang lain. Ya, seperti itu. Silakan sekarang tempelkan di depan hasil kerjanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok kerjasama akan mempresentasikan hasil kerjasama dari teks eksplanasi tersebut. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi. Terdapat pada paragraf pertama, yaitu gerhana bulan merupakan salah satu fenomena alam yang sering kita jumpai. Alasannya karena paragraf ini menjelaskan tentang topik yang akan dijelaskan. Yang kedua, rangkaian kejadian. Pada bukti kalimat, hal ini disebabkan karena sinar matahari yang singkat bisa membelok menuju arah bulan oleh atmosfer bumi. Alasannya karena pada paragraf kedua ini menerangkan kejadian dari awal sampai akhir kejadian fenomena tersebut. Yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Ini merupakan ulasan atau kesimpulan dari teks eksplanasi tentang gerhana bulan di atas. Komentar dari kelompok bertanggung jawab. Sebaiknya hiasannya dipertebal atau ditambah agar hiasannya terlihat mencolok dan enak untuk dipandang. Dari kelompok kreativitas, dari segi tulisannya sudah rapi dan strukturnya sudah berurutan, tinggal melengkapi hiasannya. Mungkin pada kedepannya kami akan melengkapi hiasan pada kertas kami tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari semua kelompok menentukan ataupun menelaah bagian struktur, bagian identifikasi, rangkaian peristiwa ataupun identifikasinya itu sudah tepat ya, sudah bagus dan sudah sesuai dengan struktur yang tersusun dari awal sampai akhir. Nah, di sini ya, dalam struktur itu tentunya sangat penting sekali ya. Jadi kalian tuh setelah kalian memahami bagian-bagian strukturnya, kalian pun itu harus mampu menentukan bagian-bagian yang ada di dalam struktur teks eksplanasi. Nah, ini sudah bagus, silakan kita tepuk tangan semuanya untuk kelompok ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ya LKPD secara individu, ya tugas individu. Mudah-mudahan dalam mengisi tugas individu ini kalian mencapai KKM ya, mencapai KKM, dan KKM-nya itu adalah 72 ya. Silakan kalian itu tentukan bagian yang termasuk identifikasi, kemudian peristiwa, rangkaian peristiwa dan ulasannya. Ini dikerjakan secara individu. Mudah-mudahan kalian semua mendapatkan nilai yang bagus dan mencapai KKM. Silakan kerjakan ya. Sudah mampu menelaah struktur bagian identifikasi, rangkaian peristiwa ataupun bagian identifikasi ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran kali ini kalian itu lebih baik lagi ke depannya ya, dan senantiasa ada dalam keadaan sehat ya, dan semangat dalam belajarnya. Nah, itulah adalah hasil dari evaluasi kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Simpulkan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang akan mau menyimpulkan pembelajaran di hari ini? Silakan.
dari kelompok bertanggung jawab. Boleh, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah struktur teks eksplanasi ada 3. Yang pertama, pernyataan umum atau identifikasi, menjelaskan definisi atau penjelasan mengenai topik yang disampaikan. Yang kedua, rangkaian peristiwa, yang menjelaskan proses terjadinya fenomena yang dibahas. Dan yang terakhir ialah ulasan atau interpretasi, yaitu bisa berisi kesimpulan atau tanggapan terhadap topik yang dijelaskan. Ya, silakan. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi kalian setelah kalian itu memahami bagian strukturnya, karena struktur dari teks itu sangat penting ya. Jadi kalian pun harus memahami apa dari bagian-bagian ketiga struktur tersebut ya, supaya dalam memahami dari bagian-bagian strukturnya itu terpahami dengan baik dan tentunya tersusun dengan baik, seperti itu ya, tersusun dari awal sampai akhir ya. Ya. Sekarang silakan kalian itu siapa yang akan mengungkapkan kesan atau hikmah yang dapat kalian ambil. Silakan, siapa? Dari kelompok kerjasama, silakan. Sangat menyenangkan karena metode pembelajaran ini jarang digunakan sehingga siswa lebih termotivasi untuk ikut aktif dalam pembelajaran. Hikmah yang dapat diambil kita menjadi tahu struktur dari teks eksplanasi tersebut dan bisa mendapatkan informasi mengenai fenomena alam yang telah terjadi. Ya, itu kesan ataupun hikmah yang dapat diambil oleh kelompok kerja sama. Silakan tepuk tangan. Mudah-mudahan itu akan menjadi suatu pengalaman ya, pengalaman kalian ketika pembelajaran, khususnya di pembelajaran teks eksplanasi. Nah, sekarang silakan pada pembelajaran kali ini ya, kita akhiri saja pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan kita yang akan datang ya, kita akan insya Allah akan membahas mengenai menyajikan sebuah teks eksplanasi ya. Sekarang nanti kalian itu harus menyiapkan, silakan baca-baca materinya di buku paket ataupun di buku yang lainnya, mencari informasi mengenai fenomena alam untuk bahan pembelajaran kita di minggu yang akan datang mengenai menyajikan teks eksplanasi ya. Kita akhiri saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita akhiri saja dengan tepuk BI 1 kali.